gampangnya itu membandingkan saja dengan yang tidak punya PLTS atap. Sama-sama itu, yang punya dan punya itu sama-sama menggunakan sarana PLN. Nah, waktu ada PLTS atap itu ada dampak terhadap aliran listrik dan juga ada kepentingan PLN untuk menambah sarana di satu sisi untuk misalnya penyimpan atau storage, tapi di sisi lain ada yang harus di-off-kan sehingga terjadi penurunan efisiensi dari sarana yang dimiliki. Itulah kerugiannya yang saya sebut tadi, dan itu kira-kira kalau ditarik ke BPP sekitar Rp5,12 per kWh. Lalu kalau tadi disebutkan tentang return on investment atau investasi pengguna PLTS atap itu turun dari 11 tahun menjadi 7 tahun, itu kan sudah bisa membuktikan bahwa dia akan dapat untung gitu. Ya kan? Tapi untungnya itu dengan apa? Dengan cara, jadi sudah dijawab sebetulnya, itu kan ada aspek bisnisnya. Jadi jangan juga dibilang tidak ada. Dan itulah kampanye yang sedang dilakukan. Kan dan sementara keuntungan yang lebih cepat itu atau balik modal yang lebih cepat itu kan bisa didapat karena menaikkan tarif ekspor. Tapi tarif ekspor ini merugikan PLN dan pelanggan lain dan juga menambah beban kompensasi di APBN, apakah itu nanti dalam bentuk subsidi atau kalau tidak disubsidi oleh pemerintah, maka terjadilah kenaikan TTL BPP listrik. Ya, jadi saya kira kita juga kan bisa menggunakan logika. Kalau memang mau kampanye, tadi kan saya sudah sebutkan, kenapa tidak pakai 65 aja, tapi dijadikan 100. Ya itu tadi, kita sama-sama yang PLTS atap atau non PLTS atap sama-sama menggunakan sarana PLN. Tapi untuk ekspor impor ini kan ada hal yang berbeda. Itu tidak diperhitungkan. Nah, karena itulah ada pembedaan tarif, dan itu di banyak negara dilakukan. Di Singapura itu tarifnya 75%. Ya. Di Malaysia juga sama. Ada tarif yang berbeda terhadap konsep ini, skema ini. Dan kenapa mereka melakukan itu? Ya karena memang tadi tidak fair. Ya, jadi Pak Marwan, ketika misalnya PLTS ini dilanjutkan, apa yang perlu dibenahi oleh pemerintah sebenarnya? Ya gampang aja sebetulnya, jangan naikkan dari 65 ke 100 gitu aja. Nah, yang kedua juga harus diatur biar bagaimana siapapun yang mengatakan atau apapun yang menjadi penyebab reserve margin itu naik, salah perencanaan, dan saya kira itu perencanaan datangnya kan dari pemerintah. Ya kan? Itu ternyata tidak tercapai. Lalu juga ada force majeure, misalnya COVID. Nah, kalau sudah seperti itu jangan dipaksakan juga gitu ya. Kalau kita paksakan kan ujungnya nanti yang menjadi penanggungnya itu kalau bukan PLN ya pelanggan, kecuali pemerintah mau mengkompensasi reserve margin yang sudah kelebihan itu. Jangan juga lalu tidak memperhatikan reserve margin besar itu sangat penting untuk ditanggung bersama. Jadi jangan bilang ini ya artinya sudah berlebihan kayak gitu kok kita masih mau tambahnya juga dengan cara yang tidak fair, kan begitu. Nah, mari sama-sama. Oke, pemerintah tetap saja mau dengan PLTS atap. Lalu reserve margin seperti apa? Mau nggak ditanggung oleh KBN karena APBN menambah subsidi. Toh yang salah merencanakan itu pemerintah yang maksa harus bangun 35.000, harus menggunakan kontraktor ini, kontraktor itu, harus membangun PLTU, padahal sudah tahu punya aturan tentang EBT 23%, tapi waktu proyek 35.000 megawatt itu masih banyak PLTU, 90% lebih menggunakan PLTU. Sekarang ribut bicara EBT 23%, memaksa gitu, padahal itu merugikan kita semua, termasuk merugikan PLN dan APBN. Jadi saya kira harus dilihat juga. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.